Baik, kalau begitu saya lanjutkan ya Bu ya, terkait dengan topik bahasan yang baru, yaitu tambahan penghasilan pegawai atau TPP begitu. Nah, terkait dengan tambahan penghasilan pegawai ini dulunya begitu ya, nomenklaturnya beragam ya, antar daerah yang satu dengan daerah yang lain bisa berbeda-beda. Nah, padahal perbedaan-perbedaan itu sebenarnya kalau kita runut itu cantolan hukumnya begitu ya, peraturan perundangannya juga berbeda-beda begitu ya. Nah, ada yang sudah menyebut dengan nomenklatur tambahan penghasilan pegawai atau TPP begitu ya. Kemudian ada tunjangan kinerja daerah atau TKD begitu ya. Kemudian ada lagi yang menyebutnya dengan remunerasi begitu ya. Padahal cantolannya tadi antara ketiga nomenklatur ini juga berbeda-beda begitu. Baik, kalau kita merujuk pada nomenklatur tambahan penghasilan pegawai atau TPP ya, itu ada di PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ya, ada di pasal 58 ayat 1 sampai 6 begitu. Nah, di sana disampaikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN begitu ya. Nah, di sana ada kata-kata dapat. Dapat ini artinya optional, mungkin teman-teman di bagian hukum sudah sangat paham begitu ya. Kalau ada kata dapat itu artinya bisa diberikan, bisa tidak begitu ya. Tidak obligatory begitu ya, tidak mewajibkan begitu. Tidak mengharuskan, tetapi ini adalah optional. Jadi ada Pemda dulu ya yang sudah memberikan TPP, tetapi banyak juga Pemda yang belum memberikan TPP begitu. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, penetapannya nanti dengan perkada begitu ya, atau peraturan kepala daerah berpedoman pada peraturan pemerintah begitu. Nah, dikarenakan peraturan pemerintah yang mengatur khusus terkait dengan tambahan penghasilan ini belum ada, maka dalam memberikan TPP ASN begitu, kepala daerah itu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri begitu. Nah, saya kira kita sudah clear. Kemudian di ayat 2-nya, pasal 58 ayat 2 tadi, bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1 itu artinya pemerintah daerah dapat memberikan TPP ASN tadi, diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya. Jadi ada 6 kriteria. Ya. Yang pertama adalah kriteria beban kerja, kemudian tempat bertugas, kemudian kondisi kerja, ya, kemudian kelangkaan profesi, begitu ya, kemudian prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya. Jadi kriteria-kriteria ini bisa kita ibaratkan seperti kalau kita masuk ke rumah makan Padang, begitu ya, itu masuk, kemudian disajikan 6 menu, begitu ya, di piring-piring itu. Nah, kita bisa mengambil satu, ya, bisa mengambil 2 menu, ya, 3 menu, atau bahkan seluruh menu, ya, asalkan pertama sesuai dengan kriteria kita, begitu ya, artinya kita cocok lauknya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah jika ada uang untuk membayarnya, begitu ya, artinya kemampuan daerah untuk membayar seluruh kriteria tadi ya untuk masing-masing pegawai mencukupi begitu. Jadi kriteria-kriteria ini bisa diberikan 1, 2, atau bahkan semuanya begitu ya. Nah, kemudian tadi kalau untuk TKD ya beda lagi begitu ya, untuk remunerasi itu adanya di Permendagri 79 tahun 2018 tentang PLUD begitu ya. Nah, kita sekarang akan lanjut ke urgensi pengaturan TPP ASN. Kenapa sih perlu diatur begitu ya? Nah, tadi disampaikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, kadang kemampuan keuangan daerah ini diartikan subjektif begitu ya. Artinya
ada yang merasa mampu kemudian memberikan besar, ada yang merasa tidak mampu kemudian memberikan kecil dan sebagainya. Nah, hal ini ya diakui atau tidak sudah memberikan dampak ya terhadap ketimpangan penghasilan ASN begitu ya. Nah, saya yakin di Kabupaten Tangerang ini sudah lumayan besar, tetapi Bapak Ibu sekalian pasti juga sering melirik-lirik begitu ya TPP dari kabupaten kota sebelah begitu ya, atau dengan provinsi dan lain sebagainya. Nah, ini manusiawi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari ketimpangan penghasilan tadi itu menimbulkan persoalan lain, yaitu terkait dengan distribusi ASN dan juga pertumbuhan ekonomi daerah begitu ya. Nah, kemudian kalau terkait distribusi mungkin ya banyak juga ASN dari daerah lain begitu ya yang TPP-nya di bawah TPP yang diberikan oleh Kabupaten Tangerang, kemudian berusaha untuk mutasi ke Kabupaten Tangerang begitu. Nah, atau dari Kabupaten Tangerang melirik lagi ya Pemda lain begitu ya yang memberikan TPP yang tinggi, kemudian mengajukan permohonan mutasi ke daerah dimaksud begitu. Nah, saya kira ini juga manusiawi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita golongkan begitu ya dari data-data yang sudah ada begitu ya, itu bisa kita kategorikan dalam 4 kuadran begitu. Yang pertama, kuadran pertama adalah daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, kemudian memberikan TPP yang tinggi pula begitu. Daerah kaya, royal begitu ya. Saya kira ini masih bisa dimaklumi begitu. Kemudian kuadran kedua adalah daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, tetapi memberikan TPP yang rendah. Nah, ini banyak juga, begitu ya, karena mungkin prioritas kepala daerahnya ya itu memiliki prioritas lain yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, begitu ya, sehingga alokasi untuk TPP-nya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain, begitu. Nggak apa-apa, ini bagus juga seperti itu. Kemudian yang bermasalah itu adalah teman-teman pemerintah daerah yang berada di kuadran ketiga, begitu ya. Daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah, tetapi memberikan TPP yang tinggi, gitu. Apakah ada? Ada juga seperti ini, seperti itu ya. Kemudian di kuadran keempat adalah daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah, kemudian memberikan TPP yang rendah pula, seperti itu. Jadi ini bisa dimaklumi begitu atau wajar, begitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melakukan evaluasi jabatan begitu ya. Evaluasi jabatan hasilnya adalah kelas jabatan begitu ya. Nah, kemudian untuk apa begitu ya kelas jabatan ini? Nah, tujuan evaluasi jabatan adalah memperoleh dasar atau basis yang dianggap adil untuk membuat peringkat jabatan. Jadi peringkat jabatan itu antar jabatan yang berbeda, antar jabatan yang berbeda ruang lingkup pekerjaan, pengetahuan yang dibutuhkan, resiko dan sebagainya, maka berbeda pula peringkatnya, begitu ya. Tadi sudah clear. Nah, digunakan untuk apa? Dapat digunakan sebagai dasar pola karir dan pemberian kompensasi seperti itu. Jadi pola karir itu artinya misalkan eselon 4 ya, eselon 4 yang memang kelas 8 begitu ya. Karena di bawahnya tidak ada jabatan pelaksana dengan kelas 7 gitu ya. Secara peta jabatan tidak ada atau tidak membutuhkan itu sehingga kelasnya 8. Tapi mungkin belum akan promosi begitu ya, belum akan promosi eselon 3 karena kotaknya terbatas, tetapi prestasi yang bersangkutan bagus, maka bisa diberikan mutasi ke eselon 4 yang lain dengan kelas 9. Ya, artinya apa? Sudah ada promosi dalam tanda kutip di situ ya, dari kelas 8 ke kelas 9. Artinya nanti kompensasi TPP-nya pun bisa menjadi lebih tinggi dan sebagainya. Atau misalkan jabatan pelaksana ya dari kelas 6 begitu ya, kemudian karena memang sudah memiliki persyaratan pendidikan dengan jenjang S1 begitu ya, kemudian karena prestasinya bagus begitu bisa dimutasikan atau dipindahkan ke jabatan pelaksana dengan kelas 7 dan sebagainya, sehingga TPP-nya bisa lebih tinggi begitu. Nah, kemudian
Saya kira nanti bisa dibaca sendiri begitu ya. Nah, tadi disampaikan ada beberapa kasus terkait dengan kelas jabatan gitu ya. Kasus yang pertama adalah jabatan ya eselon 4 yang secara identifikasi kebutuhan jabatannya atau secara peta jabatannya itu membutuhkan jabatan pelaksana sekelas analis begitu ya, tetapi pada waktu validasi tidak ada pemangkunya begitu ya, sehingga faktor 5-nya menjadi turun begitu ya, yang harusnya faktor 5 tingkat 3 menjadi faktor 5 tingkat 2 begitu ya, sehingga skornya turun kumulasinya, sehingga kelas jabatannya masuk ke interval kelas 8. Nah, yang begini-begini ini ya kita sudah berikan exit door, yaitu diberikan TPP dengan kriteria kondisi kerja gitu ya, sehingga meskipun kelas jabatannya masih 8, tetapi TPP-nya bisa sama atau bahkan melebihi teman-teman yang kelas 9 tadi begitu ya. Tadi disampaikan bahwa terkait dengan kepegawaian ini kan di luar kemampuan eselon 4-nya begitu ya. Tidak ada yang salah dengan eselon 4-nya itu, tetapi kenapa dihukum dengan diberikan kelas 8 begitu ya. Padahal sejatinya juga memerlukan jabatan sekelas analis itu begitu kan. Tetapi terkait dengan ada tidak adanya pemangkunya sebenarnya di luar kemampuan dari eselon 4 dimaksud begitu ya, sehingga yang bersangkutan merasa tidak adil. Ini pekerjaannya lebih complicated begitu ya, lebih berat kok TPP-nya malah lebih rendah begitu, kelas jabatannya lebih rendah. Nah, dengan adanya kriteria ini, diberikan kriteria ini, maka prinsip-prinsip keadilan tadi lebih bisa diwujudkan seperti itu. Kemudian tadi sudah disampaikan, saya kira tidak perlu saya ulangi lagi ya. Jadi teman-teman yang berada di perangkat daerah yang ditempatkan pada tempat dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi begitu ya, itu juga bisa diberikan TPP dengan kriteria tempat bertugas begitu. Nah, saya kira itu. Kemudian kelangkaan profesi begitu ya. Ini diidentifikasi sendiri oleh teman-teman Pemda begitu, misalkan dokter spesialis anestesi begitu ya. Nah, mungkin di Kabupaten Tangerang bisa jadi tidak dianggap langka begitu ya, tetapi di kabupaten yang lain itu bisa dianggap sangat langka begitu ya. Dan kemudian ada jabatan-jabatan lain yang dianggap langka di Kabupaten Tangerang ya, silakan diidentifikasi, dan ini dapat diberikan juga TPP dengan kriteria kelangkaan profesi begitu. Saya kira itu. Nah, kemudian saya ada satu contoh Bapak Ibu sekalian mungkin, tetapi karena belum saya edit mungkin bisa tidak direcord terlebih dahulu Pak Pak Habibie. Oke, gimana Pak? Ya, ini ada saya berikan matiin. Ini ya, ini adalah kelas jabatan begitu ya. Nah, ini kelas jabatan 1. Nah, mestinya paling tinggi di sini adalah kelas jabatan 15 untuk tingkat kabupaten. Jadi tidak ada kelas jabatan 18 dan juga kelas jabatan 20. Nah, ini harus kita exclude. Ini bisa jadi karena kesalahan dalam menginput jenis jabatannya begitu ya. Nah, atau menginput kelas jabatannya. Seperti ini. Misalkan penelaah sistem akreditasi lembaga infeksi laboratorium medik, ini jenisnya pelaksana, ini tidak mungkin kelas jabatannya 18 karena tidak ada jabatan dengan kelas 18 kalau kita memakai evaluasi jabatan dengan metode FES atau Factor Evaluation System gitu ya. Jadi adanya kelas 1 sampai 17. 17 itu untuk level pusat begitu ya, sekjen di pusat gitu. Kemudian untuk di provinsi itu sampai 16, kalau di kabupaten kota itu sampai 15 seperti itu. Ini juga kesalahan dalam menginput kelas jabatan seperti itu. Nah, ini harus kita exclude ya. Harus kita exclude gitu.
Baik. Nah, kemudian mestinya begitu ya, mestinya semakin kelas jabatannya itu tinggi begitu. Jadi yang vertikal ini adalah besaran TPP-nya ya, perjabatan begitu ya, besaran TPP perjabatan. Pastinya semakin ke kanan begitu atau semakin tinggi kelas jabatan besaran TPP-nya itu semakin ke atas begitu ya, atau semakin besar TPP jabatannya ini. Kalau kita lihat ya, di sini sekretaris daerah memperoleh sekitar 43 jutaan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini asistennya 25 sekian gitu ya. Kemudian staf ahlinya sekian dan lain sebagainya. Nah, artinya sebenarnya bisa kita lakukan validasi di sisi misalkan sama-sama pejabat struktural gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kelas jabatan 8 begitu ya. Sama-sama kelas jabatan 8 tapi besarnya bervariasi begitu ya. Besarnya bervariasi. Misalkan kita ambil contoh ini dan ini begitu ya. Nah, dua ini ya. Kasubag TU dan Kasubag TU di Dinas Kesehatan dan Kasih Pembangunan, Ekonomi Pembangunan di Kecamatan X begitu ya. Nah, kalau kita lihat kelasnya sama-sama 8. Kalau sama-sama 8 itu basicnya sama, Pak ya. Tetapi kalau kita lihat ini besaran TPP-nya jauh berbeda, Pak. Yang ini adalah 2,5, yang ini 6 begitu ya. Nah, perbedaannya dari mana? Nah, yang yang Kasubag TU tadi itu persentase beban kerjanya 0%. Sedangkan yang kecamatan tadi, yang kasih tadi adalah 12% begitu. Artinya yang Kasubag TU tadi ya, itu secara identifikasi oleh tim di awal itu beban kerjanya tidak melebihi beban kerja normal sehingga tidak diberikan TPP dengan kriteria beban kerja. Kemudian yang di kecamatan tadi beban kerjanya di atas beban kerja normal begitu ya, dan setelah dihitung-hitung prosentasenya diberikan 12% begitu. Nah, begitu juga dengan kondisi kerja Bu ya. Ada perbedaan prosentase di sana. Kalau di TU tadi 37,8, kalau di kecamatan tadi 67 begitu persen dan sebagainya, sehingga diperoleh TPP jabatannya begitu ya, itu 2,5 untuk yang di Subag TU, kemudian 6 untuk dikasih di kecamatan tadi begitu. Nah, inilah yang kalau datanya sudah masuk ke kita, akan kita lakukan validasi begitu ya, akan kita pertanyakan begitu apakah ada argumen yang menguatkan, argumen dan juga evidence yang menguatkan terkait dengan keputusan kenapa yang Kasubag TU tadi tidak diberikan prosentase kriteria beban kerja gitu ya. Kemudian yang kasih di kecamatan tadi diberikan kriteria beban kerja sebesar 12% gitu. Kemudian kenapa ini kan perbedaannya sangat tajam gitu ya. Nah, kemudian persentase-persentase yang lain juga akan kita tanyakan seperti itu. Apakah ada argumen atau reasoning gitu ya yang menguatkan terkait dengan keputusan identifikasi per kriteria tadi. Gitu. Artinya bahwa meskipun sama-sama kelas 8 ya, kalau kita merujuk ke kriteria-kriteria tadi bisa jadi ya terdapat perbedaan besaran TPP yang diperoleh gitu. Akan kita lakukan validasi ya, sehingga nanti teman-teman tim begitu ya, jika ada dispute internal tadi begitu ya, ada perselisihan begitu ya terkait dengan distribusi tadi, kami juga bisa berkontribusi untuk menengahi begitu ya, bukan untuk membela tim tetapi juga untuk menjelaskan reasoning yang sesungguhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku begitu. Atau ya jika ada temuan oleh pemeriksa begitu ya, kita juga bisa memberikan opini kami sebagai validator begitu ya, kenapa itu diberikan seperti itu, apakah diperkenankan secara aturan atau tidak. Nah, kami bisa
memberikan beberapa input begitu ya kalau terjadi temuan oleh teman-teman pemeriksa gitu. Jadi sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita kita sampaikan, tetapi mungkin Bapak Ibu sekalian nanti terlalu detail juga terlalu ruwet begitu ya, tidak bagus juga. Yang terpenting bahwa sebenarnya apa yang dipermasalahkan oleh teman-teman tadi sebenarnya ada solusinya begitu ya. Mungkin teman-teman di unit kerja yang rasa beban kerjanya tinggi begitu ya daripada perangkat daerah yang lain. Nah, kemudian yang profesinya merasa dianggap langka ya, kemudian ditempatkan di tempat dengan tingkat kesulitan geografis yang lebih tinggi dan sebagainya, itu sebenarnya kalau kita lihat dari kriteria-kriteria tadi itu dapat sebagai solusi ya bagi teman-teman yang merasa harusnya berbeda meskipun kelasnya sama begitu ya, TPP-nya terkait dengan kriteria-kriteria tadi. Baik, sebelum kita lanjutkan mungkin ada sesi diskusi ya dari Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan, kemudian apa yang terjadi di atau dialami oleh Bapak Ibu sekalian, kemudian kedepannya seperti apa, nanti bisa kita dorong ya kepada tim-tim teman-teman tim yang menangani terkait dengan TPP ini, sehingga keluhan-keluhan Bapak Ibu sekalian terkait dengan dalam tanda kutip mungkin ya kekurang adilan begitu ya yang dirasakan mungkin pada saat ini begitu ya, bisa kita perbaiki atau sebagai bahan pertimbangan kita untuk memperbaiki besaran TPP di tahun yang akan datang seperti itu. Silakan mungkin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Siap, terima kasih atas kesempatannya. Ada sedikit yang mau ditanyakan Pak terkait dengan Anjab, evaluasi, dan TPP. Misalkan kita ada satu jabatan setelah di Anjab, di ABK, itu nilainya 2 Pak ya. Itu 2 itu kan bisa katakanlah jabatan itu bisa diisi untuk 2 orang. Nah, solusinya setelah dapat 2 orang itu, apakah dia harus dipecah jabatannya, jadi satu jabatan itu jadi 2 orang, atau solusi lain sebelum ada orangnya itu dia TPP-nya katakanlah ya tadi karena beban kerjanya jadi 2 kali lipat. Ya, itu yang gimana Pak Balilik terkait dengan lain. Soalnya kemarin saya coba buat Anjab, bendahara, beban kerjanya kan lumayan, ternyata nilainya 2 gitu Pak. Kebetulan sekarang baru dijabat oleh 1 orang gitu. Nah, tapi TPP-nya dia kelas 7. Maksud saya, apakah sebelum mendapatkan tambahan personil untuk mengisi bendahara pengeluaran dan penerimaan, kita juga kan ada retribusi, itu TPP-nya menurut itu apakah bisa ditambahkan atau seperti apa tuh Pak? Terima kasih. Di Dinas Perkim begitu ya, nanti disampaikan ya setelah dilakukan ABK ternyata sebenarnya kebutuhan untuk pemangku jabatan bendahara ini 2 orang begitu ya Pak ya. Nah, kemudian faktualnya begitu ya, existingnya itu sekarang masih dipangku oleh 1 orang begitu ya Pak ya. Nah, pertanyaannya apakah jabatan bendahara di Dinas Perkim tadi ya, yang hasilnya ABK-nya adalah 2 tadi, boleh diberikan TPP begitu ya, tambahan penghasilan pegawai dengan kriteria beban kerja begitu ya. Nah, jawabannya adalah dapat Pak ya. Artinya apa? Secara kriteria jabatan bendahara di Dinas Perkim tadi dapat diberikan ya TPP berdasarkan kriteria beban kerja, karena berdasarkan ABK-nya itu ABK-nya melebihi beban kerja normal gitu ya.
Nah, beban kerja normal itu kalau kita bagi begitu ya dengan jam kerja efektif, mestinya hasilnya 1 begitu Pak, APK-nya. Nah, kalau hasilnya 1 ke atas, 1,1 ke atas gitu ya, ini bahkan sampai 2 begitu ya Pak ya, itu berarti jabatan bendahara di situ melebihi beban kerjanya, melebihi beban kerja normal begitu. Nah, tetapi balik lagi, apakah harus 2 kali lipat begitu ya? Nah, ini juga tergantung dari nanti Pak, apa namanya, beban kerja itu bisa di-scoring kan begitu ya. Kan ada juga yang misalkan dibutuhkan 3 orang, ternyata existing-nya 1, apakah harus 3 kali lipat, kan tidak seperti itu Pak. Nanti bisa dilakukan adjustment-adjustment khusus oleh tim begitu ya. Tetapi bahwa hasilnya ini dapat digunakan sebagai salah satu bentuk pertimbangan untuk menentukan tadi besaran prosentase yang akan diberikan terkait dengan kriteria beban kerja pada jabatan bendahara di dinas Perkim begitu. Kemudian apakah juga misalkan tidak diberikan, apakah boleh? Boleh saja Pak, karena tadi apa namanya, balik lagi ke definisinya bahwa ini sebenarnya adalah dapat diberikan. Dapat itu tidak ada keharusan begitu, tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Apakah misalkan yang penting kita ratakan dulu begitu ya, semua dapat begitu dengan prosentase masing-masing begitu. Baru nanti kalau alokasi anggarannya cukup, baru kita memikirkan untuk yang lebih ini akan diberikan berapa persennya begitu. Itu ada juga yang pertimbangan seperti itu. Nah, kemudian juga untuk tahun depan begitu ya, sudah dipatok Pak untuk belanja pegawai itu maksimal 30% seperti itu. Nah, saya kira itu Pak jawabannya, apakah boleh diberikan, apakah dapat diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja. Jelas kalau hasilnya seperti ini adalah melebihi beban kerja normal, berarti dapat diberikan ya. Terkait dengan besarannya tidak harus 2 kali lipat ya, itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan oleh tim penentu terkait dengan TPP ini, seperti itu. Seperti itu Pak Andi, mungkin ada pertanyaan lain dari Pak Andi juga Ya, boleh, Pak. atau dari teman-teman yang lain. Sementara dari saya. Ya, terima kasih Pak Andi. Mungkin, Pak. Bu Gun-Gun. Silakan Mbak Gun-Gun. Dari Pagedangan, Pak. Waduh. Mohon sebelumnya minta maaf Pak, pertanyaannya agak nyeleneh dikit Pak. Kabupaten Tangerang itu mendapatkan TPP itu kita belum lama ya Pak ya. Nah dari di situ apa mungkin saya kurang informasi ya, sudah dilakukan tes uji validasi untuk tambahan pegawai sesuai dengan beban kerja. Selain kita mengajak Pak, sesuai dengan beban kerja kita dan pendidikan kita, apakah kita sudah dilakukan evaluasi terhadap uji validasi gitu? Karena kalau kita lihat itu belum sesuai dengan profesi, jabatan, dan banyak yang belum sesuai dengan pendidikan juga gitu. Sekian Pak. Baik Bu Gun-Gun, tadi agak terputus yang disampaikan tadi sudah ada uji validasi apa ya Bu ya? Iya, validasi tentang kepuasan tambahan penghasilan terhadap pegawai Kabupaten Tangerang. Kepuasan begitu ya Bu ya? Iya. Baik, kalau itu mungkin apa namanya, ranahnya internal teman-teman di Kabupaten Tangerang, apakah sudah dilakukan uji kepuasan atau belum begitu ya. Nah, tetapi memang survei-survei semacam ini bisa jadi ya dilakukan, akan lebih bagus begitu ya, untuk melihat sebenarnya apa yang sudah ditetapkan sekarang itu sudah memenuhi rasa keadilan oleh teman-teman pegawai atau belum begitu ya. Tetapi sebenarnya Bu Gun-Gun, kalau kita lihat secara nasional begitu ya, TPP di Kabupaten Tangerang ini sudah lumayan besar Bu, kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang lain begitu ya. Mungkin banyak juga yang lebih besar, tetapi sebenarnya menurut kami ya dari data yang masuk itu sudah lumayan gitu ya, sudah berada di level menengah begitu ya. Masih banyak Pemda lain yang besaran TPP-nya itu
jauh di bawah teman-teman di Kabupaten Tangerang. Tetapi mungkin yang dimaksud Bu Gun-Gun tadi adalah terkait dengan apa namanya distribusinya, begitu ya Bu ya. Tadi kalau disampaikan apakah sudah memenuhi kriteria A, B, C, D, E dan sebagainya tadi ya, sampai ke pertimbangan objektif lainnya, apakah sudah seperti itu atau belum begitu. Nah, mungkin nanti ya kita lakukan validasi kembali atas usulan dari teman-teman Kabupaten Kota Tangerang, karena sekarang prosesnya adalah mengusulkan distribusinya terlebih dahulu, baru nanti penganggarannya disetujui oleh teman-teman dari Ditjen Bina Keuangan Daerah gitu. Nanti teman-teman BPKAD mungkin bisa memberi gambaran gitu ya terkait dengan usulan TPP untuk 2022 begitu. Jadi ini sudah apa namanya bottom up begitu ya, bukan top down. Kita hitung dulu gitu ya. Nanti besarannya berapa per kriteria begitu, mari diusulkan melalui SIPD begitu. Nah, tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, memang apa namanya belum ada daerah yang sempurna begitu ya, yang Pemda terkait dengan cara mengidentifikasi kriteria-kriteria tadi begitu. Masih terdapat beberapa apa namanya celah yang dianggap kurang berkeadilan begitu ya oleh internal masing-masing, itu saya kira wajar seperti itu. Nah, tetapi memang evaluasi ini harus apa namanya dilakukan terus-menerus begitu, sehingga apa namanya rasa keadilan itu lebih bisa dirasakan oleh sebagian besar teman-teman internal di apa namanya instansi pemerintah daerah seperti itu. Saya kira itu Bu, nanti mungkin bisa kita apa namanya bahas di sesi selanjutnya. Besok ada Pak Edi Rofik mungkin ya, nanti akan bisa secara detail ya membahas terkait dengan apa yang Ibu maksudkan tadi seperti itu. Ini mengenai juga terkait dengan Japung juga Pak di Kabupaten Tangerang. Kapan juga akan diberlakukan Pak di Kabupaten Tangerang. Sedangkan di pemerintah pusat kan sendiri sudah berjalan ya Pak ya. Mudah-mudahan di Kabupaten Tangerang di awal tahun sudah bisa berjalan juga ya Pak. Terima kasih, itu mungkin aja Pak yang bisa disampaikan. Baik Pak Wakilin, terima kasih. Ini terkait dengan penyederhanaan birokrasi mungkin ya Pak ya, bahwa Kabupaten Tangerang sudah mengirimkan mungkin ya usulan terkait dengan jabatan-jabatan eselon 4 begitu ya, dan sebagian eselon 3 mungkin ya di apa namanya DPMPTSP begitu, yang sudah diusulkan untuk disederhanakan begitu. Nah, mungkin nanti apakah sudah mendapatkan rekomendasi atau belum ya dari provinsi, mungkin nanti bisa kita tanyakan juga ke teman-teman yang menangani terkait dengan organisasi mungkin ya, bagian organisasi di Sekda begitu. Nah, saya kira sudah Pak kalau terkait dengan rekomendasi untuk penyederhanaan strukturnya itu, tetapi untuk proses validasi terkait dengan pemangkunya ya yang terdampak tadi begitu ya, kemudian akan disetarakan ke dalam jabatan fungsional apa begitu, ini masih berproses begitu ya. Jadi memang nanti bagi pemangku jabatan yang jabatannya diusulkan untuk disederhanakan ya, artinya pemangkunya terdampak dari penyederhanaan birokrasi itu, maka akan diusulkan untuk disetarakan ke dalam jabatan fungsional begitu ya. Nah, tetapi jabatan fungsionalnya apa, saya kira sudah juga diidentifikasi ya, tentunya yang sesuai dengan fungsi-fungsi dari eselon 4 atau dari jabatan administrasi sebelumnya begitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan fungsi-fungsi itu. Tidak boleh terlalu berbeda ya, terlalu ekstrim berbeda dari fungsi-fungsi yang jabatan administrasi sebelumnya. Karena ini juga bukan peminatan begitu ya. Misalkan Pak Wakilin dari apa namanya BPBD begitu ya. Dulu cita-citanya jadi dokter
ya, sekolah kedokteran tapi tidak kesampaian begitu ya. Akhirnya mumpung ada penyederhanaan birokrasi begitu ya, mengusulkan untuk disetarakan menjadi dokter muda begitu ya. Nah, kalau begitu saya juga pengen seperti itu Pak, tetapi ternyata penyetaraan ini juga harus disesuaikan dengan apa namanya fungsi-fungsi jabatan administrasi sebelumnya begitu. Jadi saya kira sudah dilakukan oleh teman-teman tim ya, teman-teman bagian organisasi dan mungkin dengan bantuan teman-teman BKP SDM begitu ya, untuk apa namanya melakukan usulan penyetaraan teman-teman eselon 4 dan sebagian eselon 3 yang terdampak penyederhanaan birokrasi ini akan diusulkan menjadi fungsional apa begitu ya. Kemudian nanti kita bahas Pak setelah ini ya apa namanya sekilas begitu ya, bagaimana terkait dengan perkada apa namanya OTK-nya begitu ya. Kemudian bagaimana dengan jabatan fungsional itu ya, kalau sudah dihapus di apa namanya strukturnya, nanti akan munculnya di mana biar nggak bingung begitu ya, dan sebagainya. Itu saya kira nanti apa namanya kita bahas di sesi sekilas begitu ya terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Baik, mungkin itu Pak, tetapi yang jelas bahwa diberikan batas akhir ya sekitar tanggal 30 atau 31 Desember untuk melakukan pelantikan terkait dengan para pemangku jabatan apa namanya administrasi begitu ya, baik eselon 3 dan 4 yang terdampak penyederhanaan birokrasi ini untuk disetarakan ke dalam jabatan fungsional ya. Pelantikannya diberikan waktu sampai tanggal 31 Desember, 30 atau 31 saya kurang hafal ya, tetapi di kami sendiri Pak, di Kementerian Dalam Negeri kami sudah melakukan beberapa kali tahapan penyederhanaan begitu ya Pak ya. Nah, kemudian yang terakhir ini kami juga masih mengusulkan begitu ya, meskipun di tahap pertama kami sudah melantik sekitar ratusan gitu ya pejabat eselon 3 dan 4 untuk disetarakan ke dalam jabatan fungsional ya. Tetapi kemudian justru begitu pada waktu diberikan peluang untuk melakukan usulan kembali, itu banyak aspirasi ya dari teman-teman eselon 3 dan 4 untuk dapat disetarakan begitu ya. Jadi unitnya disederhanakan, teman-teman yang tadinya terdampak tadi minta disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Ya. Pertama pada waktu melakukan identifikasi pada tahap pertama itu ada kami rasakan ada beberapa resistensi begitu ya, karena dianggapnya apa namanya fungsional ini kurang menarik dan sebagainya. Tetapi setelah berjalannya waktu ya, yang pada tahap pertama itu sudah dilantik, sudah menjadi fungsional begitu ya, ternyata memiliki banyak kelebihan begitu ya, banyak kelebihan dibanding teman-teman yang masih struktural. Akhirnya di tahap kedua karena dibuka peluang itu banyak sekali yang minta untuk apa namanya unitnya disederhanakan begitu, kemudian mereka untuk disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Kami juga masih menunggu Pak, tetapi yang jelas secara kelembagaan, secara struktur sudah mendapatkan rekomendasi, kemudian para pemangku yang akan diusulkan menjadi jabatan fungsional tadi ya, dalam proses penyetaraan ini juga sudah dilakukan oleh apa namanya dilakukan validasi begitu, sehingga kami tinggal menunggu rekomendasinya. Dan ada sebagian apa namanya jabatan begitu ya, pemangku jabatan fungsional yang melakukan penyesuaian. Artinya apa? Pada tahap pertama itu karena keterbatasan kami sebagai tim begitu ya, maka dalam menyetarakan ke dalam jabatan fungsional itu ya terkadang memang dirasa kurang sesuai atau kurang pas begitu ya jabatan fungsionalnya begitu. Kemudian dalam perjalanan waktu ya dalam 1 tahun ini mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan angka kredit kalau jabatan fungsionalnya tetap dipaksakan jabatan fungsional yang sudah direkomendasikan pada tahap pertama. Akhirnya setelah kami lakukan evaluasi, ya kami lakukan monef, kemudian
kami identifikasi kembali juga berdasarkan usulan-usulan para pemangku jabatannya itu, begitu. Kemudian kami melakukan penyesuaian, begitu kami usulkan ya. Kalau kami level kementerian lembaga itu harus ke Kementerian PAN dan RB begitu. Nah, kemudian setelah kita lakukan validasi, ternyata dari beberapa usulan itu ada sebagian besarnya disetujui untuk berganti nomenklatur jabatan fungsional yang lebih sesuai dengan fungsi-fungsi dari jabatan administrasi sebelum disederhanakan seperti itu. Jadi kami sekarang tinggal menunggu ya jabatan rekomendasi usulan terbaru untuk menyetarakan teman-teman yang kami sederhanakan kembali di tahap kedua seperti itu. Saya kira itu Pak Wakilin, mungkin ada tambahan yang lain dari Pak Wakilin atau dari teman-teman yang lain, silakan. Tambahkan lagi Pak. Silakan Pak Wakilin. Baik Pak. Terkait dengan usia Pak untuk Japong itu informasinya, kalau untuk jabatan penyelia itu paling tinggi kan 58 ya Pak. Tapi kalau untuk S2, untuk madya, walaupun mereka belum menduduki eselon yang terbaru, apakah bisa 60 Pak usianya gitu Pak? Kalau untuk S2-nya tapi mereka menduduki madya Pak. Terima kasih Pak. Boleh diperjelas Pak, kalau tadi untuk pengawas begitu ya, atau eselon 4 memang disetarakan ke dalam jabatan fungsional level muda begitu ya. Kalau level muda itu artinya BUP-nya adalah 58 begitu. Tetapi bagi teman-teman eselon 3 itu kalau terdampak penyederhanaan birokrasi maka akan disetarakan ke dalam jabatan fungsional level madya. Nah, kalau level madya itu BUP-nya adalah 60 tahun begitu. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang misalkan sekarang hampir berusia 58 begitu ya, misalkan 57 ya atau 56 dan sebagainya. Nah, kalau kemudian disetarakan ke dalam jabatan fungsional level muda gitu ya. Kemudian sebelum BUP-nya itu bisa memenuhi angka kredit begitu ya, kemudian bisa naik ke jenjang berikutnya yaitu jenjang madya, maka BUP-nya akan diperpanjang sampai usia 60 karena memang untuk BUP jabatan fungsional level madya adalah 60. Tetapi bagi teman-teman eselon 4 yang pada waktu pelantikan memang belum 58 begitu ya, tetapi dalam perjalanannya belum bisa memenuhi angka kredit untuk naik ke jenjang madya, nah, maka tetap akan istilahnya mati dalam keadaan fungsional muda begitu ya, BUP-nya karena masih 58 begitu. Itu Pak Wakilin, mungkin ada tambahan Pak Wakilin? Cukup Pak, terima kasih. Baik, mungkin yang lain terkait penyederhanaan sebelum kita lanjut atau terkait dengan TPP tadi? Izin Pak. Ya silakan Bu Ucu. Langsung aja yang terkait dengan TPP, saya langsung tanya apakah TPP itu diberikannya untuk saat ini, untuk yang selanjutnya itu sama dengan yang penghitungan dari yang ada beban kerja, tugas kerja, kayak gitu Pak. Karena kalau dari presentasenya itu kita mengambilnya dari mana hitungan presentase kayak tadi 12%, nah itu dari mana, dari hitungan dari TPP-nya atau gimana? Makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Ucu dari Dinas Marga. Jadi Bina Marga. Jadi kalau terkait dengan regulasi yang baru memang belum ada Bu ya terkait dengan pengaturan TPP. Artinya kriteria-kriteria tadi masih akan digunakan begitu ya untuk perhitungan TPP tahun depan gitu atau di tahun 2022 karena memang harus sudah mengusulkan sebelumnya seperti itu Bu. Nah kemudian pertanyaannya
bagaimana dengan persentase tadi, setiap kriteria tadi, gitu ya. Hitungannya dari mana kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam menentukan TPP itu dibentuk tim begitu ya. Tim itulah yang akan menghitung begitu ya, kira-kira kebutuhan atau kira-kira identifikasi tadi setiap jabatan itu masuk kriteria yang mana gitu ya. Kemudian untuk penentuan persentasenya seperti apa ya. Kemudian apakah alokasi anggarannya melebihi 30% atau tidak gitu ya, atau yang disetujui DPRD mungkin hanya pada tingkat persentase tertentu saja begitu ya, karena memang harus mendapatkan persetujuan DPRD. Nah, ini yang menentukan adalah tim Bu ya. Jadi tidak seluruh pegawai memang dilibatkan untuk dalam melakukan perhitungan ini, tetapi pada prinsipnya ya kita harus tahu, karena memang prinsip pemberian TPP-nya ini harus wajar dan transparan begitu ya. Jadi instrumen ini diberikan atau dibuat agar seluruh pegawai itu bisa mengetahui ya, bisa transparan perhitungannya seperti apa begitu ya, asal muasalnya dari mana, dan kami sebagai validator begitu ya juga bisa mengetahui, bisa merunut itu perhitungannya itu berasal dari mana begitu. Jadi tidak gelap lagi Bu ya. Jadi tidak misalkan serta-merta yang disetujui oleh DPRD itu 500 miliar ya untuk TPP. Nah, tetapi hanya terdistribusi ke beberapa jabatan saja atau di beberapa perangkat daerah saja, sementara yang lain masih gelap begitu ya. Nah, tidak seperti itu sekarang Bu ya. Jadi yang tadi sudah disetujui DPRD itu distribusinya seperti apa ya, apakah wajar, apakah memenuhi rasa keadilan ya, apakah bisa diakses oleh seluruh pegawai terkait dengan hasilnya dan sebagainya, itu kami melakukan validasi terkait hal itu Bu. Jadi agak lebih transparan lah dibandingkan dengan pemberian TPP zaman dulu-dulu begitu ya Bu ya. Jadi bisa jadi tadi yang sudah disetujui hanya terdistribusi ke beberapa jabatan saja begitu. Nah, tetapi sekarang akan bisa kita lakukan validasi ya terkait dengan bagaimana proses validasi dari apa yang sudah disetujui DPRD dan juga Kementerian Dalam Negeri itu, seperti itu. Seperti itu Bu Ucu dari Dinas Bina Marga. Mungkin ada yang lain. Nah, ini ada Bu dari BPKAD ya, ini termasuk salah satu tim yang membidangi ini Bu ya, Bu Hila. Oh, tidak ada ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Pak Lilik. Ya. Bibi, Pak Lilik. Ya. Silakan Pak Bibi. Pak Bibi, ya. Kalau persetujuan Kemendagri itu persetujuan untuk pagu per pegawai atau gimana Pak? Karena kalau bicara hanya besaran nilai di APBD itu bisa dipengaruhi dengan jumlah pegawainya gitu kan. Bisa jadi angkanya besar, tapi yang diterima masing-masing pegawai tidak terlalu besar Pak. Nah, persetujuan Kemendagri itu apakah nilai per pegawai atau gimana perhitungannya Pak? Makasih. Baik. Jadi teman-teman BPKAD ya itu dalam meminta persetujuan itu ya melalui SIPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah itu nanti per akun Pak ya. Jadi per akun kriteria itu begitu ya. Besarannya berapa begitu. Nanti kemudian ada yang namanya validasi terkait dengan distribusinya. Nah, kami itu di kelompok substansi kelembagaan dan anjap ya itu menangani terkait dengan distribusi tadi begitu. Kami tidak bicara terkait dengan penganggaran ya, tetapi terkait dengan distribusi dari apa yang sudah disetujui tadi. Jadi misalkan yang disetujui untuk beban kerja untuk perangkat daerah X itu adalah 1 miliar. Nah, 1 miliar itu terdistribusi seperti apa begitu Pak. Nah, kemudian ke dalam jabatan-jabatan apa saja misalkan begitu ya. Apakah benar jabatan-jabatan yang diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja tadi
sudah memenuhi kriteria bahwa beban kerjanya di atas beban kerja normal, gitu ya. Kemudian evidence-nya seperti apa. Nah, itulah fungsi kami dalam melakukan validasi terkait dengan distribusi pemberian tambahan penghasilan pegawai tadi, begitu. Tadi benar disampaikan Pak Habibie ya. Ini kan juga apa namanya fungsi kuantitas pegawai, begitu ya. Artinya apa? Begitu jumlah pegawainya besar, begitu ya, ada kemungkinan karena pembaginya besar, TPP-nya pun meskipun gelondongannya besar, tetapi yang diterima bisa jadi kecil, begitu ya Pak ya. Nah itu memang terkait dengan itu juga Pak. Nanti bisa oleh karena itu misalkan begini, kalau dari perhitungan kita berikan persentase sekian, begitu ya, itu dapatnya satu orang 10 juta, gitu ya Pak ya, untuk jabatan X misalkan. Dan jabatan yang lain setelah kita total, begitu ya, itu dibutuhkan sekitar 100 miliar. Padahal yang disetujui DPRD dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri tadi, begitu ya, yang sudah diajukan melalui SPPD tadi, hanya 50 miliar misalkan. Nah, artinya kemampuan bayarnya hanya 50% saja, ya. Dianggarkannya 50 miliar. Dari perhitungan-perhitungan tadi 100 miliar misalkan. Berarti hanya 50%-nya saja yang bisa dibayarkan gitu. Artinya yang tadinya secara perhitungan 10 juta bisa jadi hanya mendapatkan 5 juta saja seperti itu. Balik lagi ini tergantung dari kemampuan keuangan daerah seperti itu Pak, dan yang sudah disetujui oleh DPRD. Jadi itu Pak Habibie. Oke, Pak Lili. Siapa lagi mungkin Bu Duro kayaknya tadi angguk-anggukan kayak mau nanya ini. Tidak lulus. P2, P3, P4. Terus gimana? Apa dari pertingkat jabatannya? Apa nanti? Mungkin kalau masih ada materi bisa lanjut ke materi dulu Pak Lili. Baik. Nanti ada waktu jeda nggak Pak? Atau kita lanjut sampai jam berapa begitu? Di sini kalau di jadwal kita sampai jam 5.30 Pak. Kalau nggak pakai istirahat apa kita langsung ke 16.30 atau gimana terserah Pak. Ya. Baik, saya sih terserah peserta saja Pak. Kalau sampai setengah 6 gitu ya Pak ya? Ya. Kalau peserta kayaknya mainnya sekarang nih Pak. Oh baik. Sudah selesai Pak. Baik, saya sih ngikut saja Pak. Saya kira izin Pak. Silahkan Pak Didin. Iya, dari tadi saya pengen ngelihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ikut dalam penyusunan untuk JP ini Pak ya, dengan bagian organisasi yang katanya pelantikan itu di Juni-Juli, paling lambatnya Desember. Tetapi untuk SOTK kecamatan itu kan ada seksi ekonomi dan pembangunan. Tapi di seksi ekonomi pembangunan, kalau seksi itu masuk ke Jakung, otomatis namanya harus diganti. Karena untuk melihat AK-nya itu tidak ada yang nyambung meskipun kita lihat ke Kementerian PUPR pun. Makanya dalam penyusunan, waktu itu saya kurang lebihnya bulan April 2021, tidak ada perubahan nomenklatur nama ekonomi dan pembangunan itu. Apakah emang dengan yang Bapak tadi sebutkan di Desember itu sudah terbentuk SK ataupun pelantikan, masih namanya masih ekonomi pembangunan atau enggak? Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu diklarifikasi Pak Didin Samsudin, ini yang dimaksud adalah apakah di kecamatan itu dilakukan penyederhanaan birokrasi atau tidak, begitu Pak? Atau ya nomenklatur, kalau masih di terkait dengan nomenklatur seksinya tadi kan berarti masih struktural ya Pak ya?
Masih sekarang. Baik. Baik. Jadi tapi ada yang diusulkan untuk disetarakan, Pak? Kenapa? Ada yang diusulkan untuk disetarakan di kecamatan? Harus tidak ada ya? Iya, itu. Tapi maaf ya, kemarin juga di sini di forum ini di Budaya itu untuk wilayah belum ada perubahan untuk ke JP gitu ya. Baik. Jadi kalau kita lihat penyederhanaan ya, kalau kita lihat di kecamatan dan kelurahan ini bahwa seluruh jabatan administrator atau eselon 3 dan jabatan eselon 4 di lingkungan kecamatan dan kelurahan dapat dipertahankan, begitu ya Pak ya. Oh siap. Artinya Siap. Secara opsi ini belum dilakukan penyetaraan. Siap. Ya. Penyederhanaan. Siap, siap. Siap. Terima kasih Pak Lili. Ya, sama-sama. Bisa dimengerti. Jadi di Permenpan RB nomor 34 tahun 2011 begitu ya, tentang pedoman evaluasi jabatan ya. Nanti ada di ini sudah terlihat belum ya Pak ya? Sudah? Bagian 3. Tulisannya bagian 3 Pak ya? Halo, Ya, sudah Pak. Bagian 3. Waalaikumsalam. Ya, Dengan Pak Denny. Pak, saya baik, jadi di bagian 3 tabel batasan nilai dan kelas jabatan kan begitu. Tadi disampaikan bahwa setiap jabatan ya tergantung dengan apakah itu jabatan yang bersifat manajerial begitu ya atau struktural begitu ya, atau jabatan yang bersifat non manajerial yaitu pelaksana, kemudian fungsional dan juga staf ahli begitu. Nanti akan dibobot berdasarkan 6 faktor dan juga 9 faktor. Jadi yang manajerial itu ada 6 faktor, yang non manajerial itu ada 9 faktor begitu. Nah, kemudian setiap faktornya itu ada ada tingkatnya masing-masing begitu ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk faktor 5 itu ada tingkat faktor 1 sampai tingkat faktor 8 begitu kalau tidak salah tadi ya. Nah, kemudian setiap faktor dengan tingkat tertentu tadi itu ada skornya gitu ya. Nah, oleh karena itu, misalkan ini jabatan struktural, maka di faktor pertama tadi berada di tingkat berapa? Berarti dapat skor gitu ya. Kemudian faktor kedua itu di tingkat berapa? Dapat skor. Dan sebagainya sampai faktor 6 seperti itu. Kemudian total dari skor yang sudah kita peroleh tadi ya itu akan kita masukkan ke dalam interval-interval ini begitu ya. Kalau total skornya itu berada pada interval 1105 begitu ya sampai 1350 itu berarti berada pada kelas jabatan atau interval kelas jabatan 8 gitu. Kemudian kalau total skornya itu 1355 sampai 1600 berarti berada pada kelas 9 dan sebagainya. Nah, tetapi ada juga eselon 4 ya di kami ya di pusat mungkin itu berada di interval ini ya antara 1605 sampai 1850 berarti berada pada kelas 8 begitu. Nah, untuk eselon 3 itu intervalnya ya itu antara kelas 11 sampai kelas 13 begitu ya. Ada yang kelas eselon 3 kelas 11, ada yang kelas 12 tergantung dari skornya itu, kumulatifnya itu berada di interval yang mana begitu. Nah, ini tadi yang mungkin bisa menjadi jawaban dari Bu Cucu ya terkait dengan sebenarnya kelas-kelas jabatan tadi itu masuk ke kelas mana itu perhitungannya seperti apa seperti itu. Atau mungkin ada maksud lain yang sebenarnya saya salah menangkap dari pertanyaan Bu Cucu, Bu, silakan. Ya Pak, maksud saya gini, misalnya penilaian saya faktor 1 level 1. Nah, ternyata misalnya Pak Habibie menilai faktor 1 level 2 di jabatan itu, kan nilainya otomatis beda ya, levelnya gitu.
Nah, untuk menentukan apakah pendapat saya atau pendapat Pak Habibie yang benar itu seperti apa, Pak? Baik, jadi apa namanya, terkait dengan siapa yang menentukan, begitu ya Bu ya. Nah ini sebenarnya adalah tim dari teman-teman bagian organisasi Bu ya, terutama di subbag analisis jabatan mungkin ya, subbag kelembagaan dan analisis jabatan. Mungkin nanti bisa di cross check di sana, tetapi yang jelas Bu bahwa sebenarnya untuk menentukan kelas jabatan ini atau melakukan evaluasi jabatan ini ada timnya Bu, begitu. Nah kemudian tugasnya adalah membuat infakjab Bu ya, informasi faktor jabatan. Nah informasi faktor jabatan ini ya itu ada 6 dan ada 9 tadi Bu ya, ada 9 faktor dan 6 faktor tadi. Kemudian akan dibobot menggunakan instrumen yang namanya FAST atau Factor Evaluation System begitu. Nah, nanti kemudian apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tim dari Kabupaten Tangerang tadi itu akan divalidasi ya, akan divalidasi kembali oleh teman-teman di Kedeputian SDM Kementerian PAN dan RB ya, khususnya yang menangani terkait dengan kelas jabatan ini begitu. Nanti akan divalidasi di sana Bu, apakah benar misalkan ruang lingkup dan pekerjaannya itu berada di tingkat faktor 1 level 2 atau peringkat 2 dan sebagainya, apakah harusnya hanya cukup 1 saja. Nah itu akan divalidasi benar-benar di sana Bu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kemudian faktor jabatan tadi, informasi faktor jabatan tadi diperoleh dari mana? Salah satunya berasal dari hasil anjab tadi, ya, uraian jabatan tadi, ya, job spec, job desk, kemudian ada informasi-informasi jabatan yang lain ya terkait dengan hubungan kerja dan sebagainya. Nah itu diperoleh dari sana tim itu. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam melakukan anjab harus apa namanya detail mungkin begitu ya, kritis mungkin terkait dengan pengisian butir-butir informasi jabatannya. Karena begini, kadang misalkan di tempat saya saja Bu ya, itu banyak yang protes terkait dengan kelas jabatan setelah ditetapkan pada waktu itu begitu ya. Di kami itu seperti ini ya, lebih berat, lebih ini begitu ya. Tetapi apa yang disampaikan tadi tidak tertuang dalam suatu dokumen begitu ya, tidak dituangkan dalam dokumen, baik itu dokumen analisis jabatan maupun dokumen informasi faktor jabatan. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian pada waktu kita melakukan validasi itu adalah berdasarkan dokumen yang diajukan kepada Kementerian PAN dan RB tadi. Jadi tim di sana itu tidak bisa membaca apa sebenarnya yang terjadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu keluhkan tadi begitu ya, tetapi mereka berdasarkan dokumen yang sudah diusulkan begitu. Oleh karena itu keluhan-keluhan tadi akan sebatas pada keluhan begitu ya, tidak akan terimplementasi pada wujud kelas jabatan yang lebih baik kalau begitu ya tidak diwujudkan dalam atau tidak dituangkan dalam dokumen-dokumen diantaranya dokumen hasil analisis jabatan dan juga informasi faktor jabatan tadi begitu. Seperti itu Bu. Pak, terima kasih. Iya. Satu lagi Pak, izin. Bu. 3 juga boleh Bu. Saya senang Bu untuk menghabiskan waktu juga ini Bu. Ngomong terus saya Ini Bu. Pak, Ya. saya agak kesulitan untuk menuangkan di uraian tugas gitu Pak. Maksudnya saya ngambilnya dari Perbuk Tupoksi atau dari PerKBKN. Masalah kata kerjanya Pak agak kesulitan saya. Ibu struktural atau yang lain Bu? Saya pelaksana Pak. Pelaksana, baik. Jadi memang begini, sebenarnya eselon 4 itu ya di bawahnya itu butuh pelaksana apa saja ya, tentunya berdasarkan tugas-tugas teknis dari eselon 4 itu begitu. Itulah tugas-tugas teknis dari eselon 4 itu yang akan diturunkan menjadi jabatan-jabatan pelaksana gitu ya. Nah, misalkan
UMPEK ya, umum kepegawaian, itu menangani apa saja, misalkan menangani otomatis kepegawaian ya, berarti nanti ada butuh jabatan pelaksana terkait dengan kepegawaian gitu ya, atau jabatan fungsional yang terampil terkait dengan kepegawaian gitu di bawah subbab umum kepegawaian tadi. Kemudian apakah menangani perencanaan begitu ya? UMPEK ini menangani perencanaan nggak Pak? Saya merencanakan. Nah, kalau menangani tidak, kalau menangani perencanaan berarti harus ada jabatan pelaksana begitu ya, atau jabatan fungsional level terampil begitu yang terkait dengan perencanaan begitu ya, keuangan kalau ada begitu ya, persuratan dan sebagainya. Intinya adalah sebenarnya tugas-tugas teknis dari eselon 4 tadi ya, itulah yang akan kita jadikan dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan jabatan pelaksana maupun fungsional yang level terampil gitu. Nah, kemudian kalau sudah teridentifikasi ya jabatan pelaksana apa saja atau jabatan fungsional level terampil apa saja yang dibutuhkan di bawah eselon 4 tadi, kemudian kan harus dibuatkan urean jabatannya kan begitu ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu bingung urean jabatannya itu mengambil dari mana begitu ya, apakah mengambil dari Perkap BKN ya terkait dengan rumput jabatan itu, atau tetap mengambil dari eselon 4-nya begitu. Tadi sebenarnya eselon 4-nya sudah tugas secara umumnya saja Bu ya. Oleh karena itu akan muncul nomenklatur jabatan pelaksana tadi begitu. Tetapi untuk rincian tugas dari jabatan pelaksana tadi itu bisa mengambil dari Perkap BKN juga Bu, begitu ya. Terkait dengan Kerjanya detailnya. gitu Pak. Kata kerjanya dari Perkap BKN, terus uraian tugas-tugasnya dari eselon 4-nya gitu Pak. Jadi gini, tugas-tugas eselon 4 tadi kan sudah kita identifikasi Bu ya, yang teknis kita turunkan menjadi bukan hanya satu jabatan saja Bu ya. Itu kayak umum kepegawaian tadi ya, kalau menangani persuratan, kalau menangani perencanaan, menangani kepegawaian, ya, menangani keuangan dan sebagainya, itu berarti butuh jabatan-jabatan pelaksana yang terkait itu tadi, keempat tadi ya. Misalkan terkait dengan perencanaan, berarti ada jabatan pelaksana yang terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan kepegawaian, berarti ada jabatan pelaksana terkait dengan kepegawaian, ya bisa satu jenis, bisa dua jenis, begitu ya. Nanti kita ukur beban kerjanya, begitu. Kemudian ada jabatan yang terkait dengan keuangan, misalkan kalau memang eselon 4 itu menangani tentang keuangan, begitu ya, tentang persuratan, tentang rumah tangga dan sebagainya lah. Intinya adalah tugas-tugas teknis dari eselon 4 itu digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan jabatan apa saja yang dibutuhkan, begitu. Nah, tetapi bahwa rincian kegiatannya, begitu ya, atau rincian tugas dari masing-masing jabatan pelaksana tadi itu bisa dibantu kita melalui Perkap BKN. Di sana ada terkait dengan misalkan rumpun analis itu apa saja tugasnya, begitu ya, rumpun pengadministrasi itu apa saja tugasnya, begitu, rumpun bendahara itu apa saja tugasnya dan sebagainya. Karena apa? Karena kadang teman-teman sekalian mengalami kesulitan dalam membreakdown rincian tugas atau rincian kegiatan dari pelaksana, satu jenis pelaksana untuk lebih detailnya seperti apa begitu. Seperti itu Bu. Kemudian saya kira untuk kualifikasi apa namanya atau syarat jabatannya atau job spec-nya juga sudah ada di Permenpan yang terbaru ya, terkait dengan pedoman nomenklatur untuk jabatan pelaksana ya, ada di Permenpan 41 atau Permenpan 18, saya kurang hafal Bu, nanti yang terbaru yang mana ada di slide, mungkin bisa apa namanya kita lihat bersama-sama seperti itu. Oke. Izin Pak, kaitan kelas jabatan Pak, apakah ada maksimal tusi yang untuk mencapai kelas 9 yang tadi saya pertanyakan Pak? Misalnya tusi di satu kasi itu misalnya ada 12, itu kelas 8. Ternyata untuk mencapai kelas 9 itu harus ada 15 misalnya begitu Pak. Maksimalnya ada nggak Pak? Dari Baik Bu Eti Aryati begitu ya. Kalau
terkait dengan kuantitas atau jumlah tugas begitu ya, atau rincian tugas dari jabatan tertentu itu tidak ada kaitannya dengan kelas jabatannya, Bu, gitu ya. Jadi nanti kalau terkait dengan kelas jabatan itu ada 6 faktor begitu ya, Bu ya. Misalkan kita ambil contoh yang biar tambah jelas. Untuk eselon 4 berarti ya, Bu ya, untuk manajerial ya. Iya, Pak. Bentar. Nah, jadi di poin 5 itu ada tingkat faktornya begitu ya, Bu ya. Jadi yang menentukan itu misalkan ruang lingkup dan dampak program ya. Jadi berdasarkan rincian tugas jabatan tadi akan dilihat ruang lingkup dan dampak program. Misalkan ya, kalau di sekretariat itu ruang lingkupnya itu adalah seluruh perangkat daerah begitu ya, Bu ya. Tetapi mungkin di satu perangkat daerah itu ruang lingkupnya hanya satu perangkat daerah itu, gitu. Nah ini juga akan beda terkait dengan tingkat faktornya, gitu ya. Untuk faktor 1 mungkin ada di level 1 yang lain, tetapi di tempat lain ada di level yang lebih tinggi dan sebagainya. Kayak kami misalkan, kenapa eselon 4 di kami itu kelasnya 10, gitu ya. Kenapa atau sekjen lah. Sekjen di kami itu kelasnya 17. Kemudian sekda di provinsi itu kelasnya 16. Sekda di kabupaten kota kelasnya 15. Nah, mungkin ruang lingkup dan dampak programnya itu kalau di level KL ya, Kementerian Lembaga itu bersifat nasional begitu ya, ruang lingkup dan dampak programnya. Kemudian kalau di level provinsi itu berarti satu provinsi begitu ya. Kemudian kalau di level kabupaten kota hanya satu kabupaten kota. Nah ini terkait dengan faktor 1 itu tingkat faktornya bisa berbeda-beda. Bahkan tadi kalau kita lihat di level mikro ya, di internal Pemda kabupaten kota eselon 4 tadi ya, ada yang kelas 9 dan kelas 8 ya. Sebenarnya pembedanya sudah kami identifikasi, Bu, itu ada di faktor 5 ya, huruf E itu Pak ya, yaitu kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan dasar begitu ya. Nah, tadi disampaikan ada yang kesulitannya itu mengarahkan pekerjaan dasar pelaksana dengan kelas analis begitu ya, kelas 7, tetapi ada yang kesulitan pengarahan pekerjaan dasar dengan kelas yang lebih rendah yaitu kelas 5 atau 6 begitu. Nah, itu yang akan membedakan skor dari masing-masing faktor begitu ya, kemudian akan berimbas pada kumulasi skornya sehingga dia akan berada di interval kelas yang mana begitu. Makanya di eselon 4 di Pemda ada yang kelas 8, ada yang di kelas 9 begitu. Jadi mungkin bisa saya pastikan tadi Bu Eti Aryati tadi bahwa kuantitas jumlah urian tugas atau urian rincian kegiatan gitu ya tidak akan berdampak langsung ya, artinya kalau berdampak mungkin iya. Jadi ternyata ada beberapa tugas yang belum Ibu masukkan. Sebenarnya totalnya ada 15 begitu ya, tetapi Ibu baru masukkan 12, berarti ada yang ke-13, 14, 15 hilang, dan itu mungkin bisa jadi akan masuk di salah satu faktor yang lain begitu ya. Harusnya berada di tingkat faktor sekian, tetapi karena tidak ada di rincian tugas tadi, sehingga tim akan menganggap itu akan berada di faktor tertentu level yang lebih rendah seperti itu. Jadi tidak berdampak langsung Bu Eti, tetapi bahwa
semakin detail kita menuliskan uraian tugas itu akan bisa memudahkan tim dalam menyusun informasi faktor jabatan seperti itu. Ada yang lain Bu Eti, Aryati atau teman-teman yang lain? Izin Pak, untuk di sini kan ada faktor 5 ya Pak, kesulitan dalam pengarahan pekerjaan ya Pak ya. Ini penentuannya yang tadi bilang, tadi kan Bapak bilang katanya dari bagian organisasi ya Pak ya, penentuannya. Jadi kalau misalnya kita menghitung di FJAP itu, nanti kita ini berdasarkan apa Pak, kalau izin? Jadi kalau faktor 5 ini tadi sudah dijelaskan ya, kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan dasar itu adalah tergantung dari peta jabatan yang sudah dihasilkan dari proses analisis jabatan seperti itu. Jadi misalkan di bawah eselon 4 tertentu begitu ya, setelah diidentifikasi kebutuhan jabatannya begitu ya, atau di peta jabatannya nanti dibutuhkan jabatan pelaksana analis X, kemudian pengadministrasi Y dan sebagainya begitu ya. Nah, itu kalau dibutuhkan analis X berarti analis itu kelasnya 7 ya. Nah, saya ini aja berikan contoh. Tapi sebenarnya di PPT sudah ada, bentar. Jadi terkait dengan faktor 5 tadi ya Bu ya, kesulitan dalam mengarahkan pekerjaan dasar itu dilihat dari peta jabatannya begitu Bu ya. Kalau di dalam peta jabatannya itu eselon 4 itu membutuhkan jabatan pelaksana ya atau fungsional level terampil yang kelasnya 7 atau 8 begitu ya Bu ya. Itu berarti tingkat faktor 5 itu berada pada tingkat faktor 3 ya. Jadi faktor 5 tingkat 3 gitu. Skornya adalah 340 gitu. Itu untuk faktor 5 saja ya. Tetapi kalau di peta jabatan Ibu itu tidak ada jabatan pelaksana yang sekelas analis ini atau yang kelasnya 7 atau 8 gitu ya. Itu kita lihat yang tertinggi di mana. Misalkan tertinggi ternyata di bawah Ibu itu ada dibutuhkan jabatan pengadministrasi atau pengelola begitu ya, yang kelasnya misalkan apa saja itu ya, jabatan apa saja yang kelasnya kalau kita lihat itu kelas 5 atau 6, berarti faktor 5-nya itu berada di level atau tingkat 2, faktor 5 tingkat 2, skornya adalah 205. Nah, tadi ada kita melihat atau melakukan pembobotannya dengan 6 faktor gitu ya. Faktor 1 itu skornya berapa gitu ya, terkait dengan ruang lingkup dan dampak pekerjaan gitu. Faktor 2 skornya berapa? Faktor 3 berada pada tingkat berapa, skornya berapa dan sebagainya sampai faktor 6 begitu ya. Nah, kemudian nanti hasilnya akan kita lihat di sini totalnya tadi begitu ya. Sebentar, saya share screen. Nah, berada di sini begitu ya. Jadi total skornya tadi berada di interval yang mana gitu. Kalau berada di interval 1355 sampai 1600 berarti kelas jabatannya itu adalah kelas jabatan 9. Tapi kalau hanya berada di interval 1105 sampai 1350 berarti akan berada pada interval untuk kelas 8 dan sebagainya seperti itu. Seperti itu Bu Eti. Iya Pak, siap. Paham Pak. Insya Allah. Makasih Pak. Sama-sama Bu Eti. Mungkin sedikit aja Pak terkait perhitungan untuk FJAP JFT. Nah, kebetulan saya dari JFT Pak. Kalau JFT itu hasil FJAP itu kan sudah ada perhitungan dari instansi pembina Pak. Apa kemudian nilai itu bisa
dikomparasi dengan kita di daerah gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Lilis. Ini fungsional apa Bu kalau boleh tahu Bu? Saya analis kepegawaian dari tingkat terampil Pak, di jenjang penyelia sekarang. Oke, wah mantap ini analis kepegawaian ya Bu ya. Baik, jadi benar sekali apa yang disampaikan Bu Lilis Hindarwati tadi, gitu ya. Terima kasih diingatkan terkait dengan kelas jabatan untuk fungsional, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan fungsional ini memang yang melakukan evaluasi jabatan adalah instansi pembinanya, begitu ya. Jadi kalau untuk melakukan evaluasi jabatan terkait dengan analis kepegawaian, gitu ya, atau analis SDM atau asesor SDM, gitu ya, atau asesor kepegawaian, saya nomenklaturnya kurang hafal, gitu, itu adalah teman-teman dari BKN, gitu. Kemudian yang melakukan evaluasi jabatan untuk perencana, begitu ya, itu adalah teman-teman dari Bappenas sebagai instansi pembina, begitu. Begitu juga untuk melakukan evaluasi jabatan peranata komputer, itu ada statistisi, begitu ya, ada teman-teman di BPS, begitu ya. Kemudian kalau analis kebijakan itu berada di teman-teman LAN dan sebagainya, begitu. Kalau Kementerian Dalam Negeri itu ya itu mungkin P2OPD, kemudian pemadam kebakaran, kemudian ada beberapa di Dukcapil, begitu ya. Nah, mereka tinggal menggunakan saja. Jadi Pemda atau kementerian lain yang memakai fungsional itu, maka kelas jabatannya tinggal memakai saja, begitu ya, termasuk auditor dan sebagainya ya. Nanti yang melakukan evaluasi jabatan yang biar dapat kelas jabatannya itu adalah teman-teman instansi pembinanya. Kalau auditor itu berarti BPKP, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk fungsional itu sudah sangat jelas ya, baik terkait dengan kelas jabatannya. Jadi instansi yang lain, baik itu instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah, itu hanya sebagai usernya saja, gitu ya, pemakainya saja, sehingga kelas jabatannya pun kalau ada perubahan kita tinggal menyesuaikan saja. Tetapi yang mengusulkan, ya, kemudian yang mengusulkan dan melakukan validasi ke Kementerian PAN dan RB adalah teman-teman instansi pembinanya tersebut, begitu. Itu Bu. Siapa tadi Bu Lilis ya? Bu Lilis, Pak. Lilis, baik. Ada yang lain mungkin Pak Amir, Bapak Ibu sekalian, kalau di kami sudah melakukan penyederhanaan birokrasi, begitu ya. Nah, artinya struktur yang disederhanakan tadi sudah tidak akan muncul lagi di SOTK-nya, begitu. Itu akan digantikan dengan kotak yang namanya kelompok jabatan fungsional, begitu. Nah, nanti fungsional itu kemana, begitu ya? Fungsional itu melakukan apa? Nah, itu fungsional tergantung dari jenis fungsionalnya, ya. Kemudian tugas-tugas teknis jabatan fungsional itu sudah sesuai dengan peraturan masing-masing instansi pembinanya dan juga Permenpan terkait dengan fungsional itu, gitu ya. Nah, kemudian nanti ada namanya tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator, seperti itu. Nah, kemudian nanti areanya seperti apa, gitu. Areanya berada di kelompok substansi dan subsubstansi, gitu. Nanti sekilas mungkin saya sampaikan, gitu ya. Kalau ini saya kira tidak perlu. Nah, kalau penyederhanaan birokrasi saya kira sudah dilakukan ya oleh teman-teman di Kabupaten Tangerang, ya, mungkin koordinasi dengan bagian organisasi, begitu ya. Kemudian nanti akan mengusulkan ke Provinsi Banten, begitu ya. Kalau untuk Provinsi Banten kemudian akan mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian Kementerian Dalam Negeri akan meminta pertimbangan teknis ke Kementerian PAN dan RB, seperti itu. Nah, di sana ada model-modelnya, begitu Pak, apa saja yang harus disederhanakan, gitu ya. Nah, misalkan di struktur model 1 ini, begitu ya, itu terkait dengan urusan
perhubungan, ya, kemudian ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat begitu. Meskipun ini sebenarnya sudah dilakukan, tetapi mungkin ada beberapa dari kita yang belum memiliki gambaran begitu ya. Jadi di struktur organisasi model 1 ini nanti setiap seksi itu begitu ya atau subbidang itu masih memiliki 2 seksi begitu ya di masing-masing bidang begitu. Artinya kalau sebelumnya ada 3 seksi atau subbidang, maka yang disederhanakan ada 1 begitu masing-masing bidangnya. Kemudian kalau di sekretariat masih tetap begitu ya, masih dapat memiliki 3 subbagian begitu. Nah, kalau di model 2 gitu ya, kalau di model 2 masing-masing bidang ini masih memiliki 2 seksi atau subbidang begitu ya. Kemudian di sekretariatnya masih memiliki 1 subbagian tata usaha atau sebutan lain gitu ya. Nah, artinya kalau sebelumnya di sekretariat ada 3 subbagian, yang 2 itu akan disederhanakan begitu ya dan menjadi kelompok jabatan fungsional. Sementara di bawah bidang tadi ada 1 seksi atau subbidang yang disederhanakan. Nah, kalau masuk model 2 ini urusan apa saja terkait dengan pendidikan dan keuangan seperti itu. Nah, kemudian untuk struktur model 3 begitu ya. Struktur model 3 nanti tidak memiliki seksi atau subbidang lagi di masing-masing bidang ya. Jadi hanya kepala dinas, kemudian kepala bidang, kemudian kelompok jabatan fungsional begitu ya. Nah, kemudian di sekretariat masih memiliki 2 subbagian begitu. Ini untuk model 4 begitu ya. Sama dengan model 3, tetapi kalau di model 3 tadi di sekretariat masih memiliki 2 subbagian, nah sekarang hanya memiliki 1 subbagian saja, yaitu tata usaha atau sebutan lainnya. Gitu. Nah, kemudian saya kira saya skip saja. Ini apa ini? Sekretariat daerah, begitu ya. Kalau di sekretariat daerah, jabatan yang disederhanakan adalah seluruh jabatan pengawas selain yang dipertahankan begitu ya. Yang dipertahankan apa? Yang dipertahankan adalah seluruh jabatan administrator atau eselon 3 di bawah asisten begitu ya untuk level kabupaten kota. Kemudian jabatan pengawas atau eselon 4 yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang protokol begitu ya. Kemudian jabatan pengawas atau eselon 4 yang menjadi kepala UKPBJ begitu. Kalau ini di sekretariat daerah. Nah, kemudian kalau di sekretariat DPRD begitu ya. Sekretariat DPRD itu yang dipertahankan seluruh jabatan administrator atau eselon 3-nya begitu dan jabatan eselon 4 yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang tata usaha atau sebutan lainnya. Berarti yang disederhanakan adalah seluruh jabatan selain yang melaksanakan tugas fungsi tata usaha tadi begitu. Nah, kemudian PT rumah sakit, saya kira kita skip saja biar cepat. Ya. PT, nah kecamatan tadi disampaikan ya, bahwa seluruh jabatan administrator eselon 3 dan jabatan pengawas atau eselon 4 di lingkungan kecamatan dan kelurahan dapat dipertahankan begitu. Nah, saya skip saja. Nah, misalkan ini ya. Baik, saya ambil contoh di level pusat ya. Di level pusat itu ada biro umum begitu ya. Kalau struktur sebelum penyederhanaan itu kira-kira di sebelah kiri dari biro umum itu kepala bironya ada kelompok jabatan fungsional begitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada 4 bagian begitu ya. Kemudian di bawah bagian ada subbag ya. Misalkan di bagian tata usaha pimpinan dan protokol, di sana ada subbagian administrasi umum, kemudian subbagian A dan subbagian B. Nah, kenapa saya beri nama subbagian A dan B? Inilah yang nanti akan disederhanakan, gitu ya. Tetapi yang ada nomenklaturnya itu yang akan dipertahankan, begitu. Misalkan di bagian rumah tangga,
ada subbagian pengamanan, kemudian ada subbagian C dan ada subbagian D, begitu ya. Kemudian di bagian kearsipan dan persuratan ada subbagian E, F, G, gitu ya. Di bagian gaji ada H, I, J. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di level pusat, gitu ya, ada satu kasus yang dua bagian ini, begitu ya, dua bagian ini akan disederhanakan beserta seluruh eselon 4-nya, gitu ya. Jadi bagian kearsipan dan persuratan serta bagian gaji ini akan disederhanakan beserta subaknya ini, gitu, akan disederhanakan. Kemudian di bagian tata usaha pimpinan dan protokol serta bagian rumah tangga ini eselon 3-nya dipertahankan, gitu ya. Kemudian di bagian tata usaha pimpinan dan protokol ini masih menyisakan satu eselon 4 yaitu subbagian administrasi umum, tetapi subbagian A dan B ini akan disederhanakan. Begitu juga di bagian rumah tangga, subbagian pengamanan ini akan dipertahankan beserta eselon 3-nya, begitu ya. Tetapi subbagian C dan D ini akan disederhanakan, begitu. Jadi kira-kira nanti, begitu ya, struktur setelah ini ya, bukan sebelum, maaf judulnya salah. Penyederhanaan itu adalah ini biro umum, begitu ya. Ada bagian rumah tangga, bagian tata usaha pimpinan dan protokol. Kemudian di bawahnya subbagian administrasi, begitu ya. Kemudian ada bagian rumah tangga, kemudian ada kelompok jabatan fungsional, begitu. Nah, kemudian ya nanti masuk ke dalam apa namanya Capman, begitu ya, terkait dengan apa namanya sebentar. Jadi begini, kalau di permen OTK-nya ya di level pusat, begitu ya, kalau ini di daerah perkada SOTK-nya, begitu ya, misalkan biro umum mempunyai tugas melaksanakan titik-titik-titik. Ya, kemudian dalam melaksanakan tugas, bagaimana dimaksud pasal sebelumnya tadi, biro umum menyelenggarakan fungsi A, B, C, D, E, F, G, H, I, begitu ya. Nah, susunan organisasi biro umum terdiri atas apa namanya bagian tata usaha pimpinan dan protokol, bagian rumah tangga dan kelompok jabatan fungsional. Yang sebelumnya ini, begitu ya. Sebelumnya adalah ada tata usaha pimpinan protokol, bagian kearsipan persuratan, bagian rumah tangga, bagian gaji dan kelompok jabatan fungsional. Jadi yang A dan B dan D ini kita sederhanakan menjadi kelompok jabatan fungsional, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah apa namanya di perkadanya kalau di daerah ya. Jadi yang kelompok jabatan fungsional tadi tidak perlu disebut, begitu ya. Nanti disebutnya ada di apa namanya keputusan kepala daerah, begitu. Kalau di kami keputusan menteri.